awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin maratan aw marataini tsumma la yatubuna walahum yadzakarun. Awalau yarawna, tidakkah mereka mengetahui annahum yuftanuna fi kulli amin sungguhnya mereka itu akan diuji oleh Allah setiap tahun itu satu ujian atau bahkan 2 kali ujian. Ya, ujiannya itu bisa jadi dia itu diuji dengan adanya kelaparan. Itu satu ya, suatu ketika dia mengalami kelaparan karena kemarau panjang ya toh, penghasilan pertanian tidak memadai, akhirnya dia itu kelaparan. Nah, ujian yang kedua, suatu ketika dia itu akan diserang musuh Islam. Jadi mereka akan diserang oleh umat Islam, lalu dia merasa itu diuji itu. Ya, ujiannya itu kamu harus melawan umat Islam. Nah, itu ujian yang kedua itu. Tsumma la yatubuna walahum yadzakarun. Kemudian mereka itu tidak bertobat. Sudah diuji dengan kelaparan, sudah diuji dengan perang, dia tidak menyadari, tidak bertobat, tapi malah dia selalu menggerutu. Pokoknya malah justru menentang Allah dan Rasulnya. Yang membuat celaka itu hanya ajaran Rasul ini, akan begitu. Akhirnya apa? Walahum yadzakarun, dan mereka tidak bisa mengambil pelajaran dengan adanya ujian itu. Mengapa kok diuji dengan kelaparan? Mengapa kok diperangi oleh umat Islam? Dia tidak ambil pelajaran. Kalau dia tahu kan mestinya, oh kami diuji kelaparan, mungkin kami kurang imannya pada Allah. Begitu. Loh, ngapa kok harus diperangi oleh umat Islam? Oh, mesti aku tidak tunduk pada Allah. Kan ambil pelajaran seperti itu. Lalu akhirnya apa? Lalu mau bertobat begitu. Tapi nyatanya dia tidak mau bertobat dan tidak mengambil pelajaran. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'din hal yarakum min ahadin tsumma sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Wa idza ma unzilat suratun, apabila diturunkan sebuah surat, nadhara ba'duhum ila ba'din ila ba'd, satu bagian dari mereka itu, satu bagian terhadap yang lain itu saling memandang. Nah, ada surat baru, nah, saling memandang satu sama lain itu. Hal yarakum min ahadin, apa ada orang yang melihat kamu? Jadi dia takut juga kalau ada berita surat datang lalu dia saling memandang. Lah kalau saling memandang lalu menanggapi turunnya surat itu, dia khawatir kalau diketahui orang lain. Maka bertanya, apakah ada orang yang melihat kamu seorang pun? Pada waktu turun ayat ini lalu kita sampai ngomong-ngomong begini, ada yang tahu mereka itu pada kita itu. Nah, setelah ngomong begitu pada teman yang lain, Fumang sorofu, lalu mereka itu pergi, yang memisahkan diri satu sama lain, merasa tidak diketahui orang lah, bahwa dia tadi sebenarnya menentang dengan turunnya surat itu kan begitu. Wasarallahu qulubuhum wasarallahu qulubahum, dan Allah memalingkan hati-hati mereka itu. Artinya apa? Tidak percaya dengan surat yang turun itu. Bi'anahum qaumul la yafqahun, sesungguhnya mereka itu merupakan kaum-kaum yang tidak memahami atas isi surat yang turun itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu, umat Islam pada waktu itu, pada zaman Rasulullah itu, rasulun min anfusikum, seorang rasul dari kamu, yaitu orang Arab, dapat wahyu, dapat ini pemberitahuan dari Allah bahwa datang kepada seorang rasul yang diberi wahyu untuk menyampaikan ajaran Allah, yaitu dari golongan sendiri, orang Arab itu. Azizun alaihim anitum. Nah, pada dasarnya kalau ada rasul datang, orang Arab itu pada waktu itu banyak yang menentang. Makanya Allah mengatakan azizun alaihi, dan berat rasanya mereka itu terhadap penderitaanmu, hai umat
Islam. Jadi Rasul itu merasa berat melihat penderitaanmu, umat Islam yang ditindas oleh orang kafir dan munafik itu. Kasihan pada kamu. Masa merasa berat itu atas penderitaanmu itu. Harisun alaikum. Dan Rasulullah itu sangat berambisi padamu, dalam arti lebih kasihan, ya lebih, wah pokoknya terharu melihat penderitaanmu itu. Makanya harisun alaikum bil mu'minin. Rasulullah itu ya mempunyai ambisi yang besar terhadap kaum mukminin itu. Raufur Rahim, dan terhadap kaum mukmin itu Rasulullah itu bersifat ya penyantun dan maha belas kasihan. Pokoknya selalu kasihanlah pada umatnya yang ditindas-tindas oleh orang kafir itu. Dia maha penyayang. Fa in tawalau faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa. Maka bila mereka itu berpaling Muhammad dari kamu, maka cukuplah kamu. Maka katakanlah, cukuplah bagiku Allah yang tiada ada Tuhan yang disembah kecuali Dia. Jadi kalau mereka toh berpaling dari kamu, menghindar dari kamu, orang-orang munafik itu, ya sudahlah, kamu katakan saja, cukuplah bagiku Allah sebagai penolongku, kan begitu. La ilaha illallah, tidak ada yang pantas disembahnya kecuali Allah itu. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, dan kepada Allah lah kami itu umat Muhammad itu, kami Allah, kami Muhammad dan umatnya itu semua, kami ini adalah bertawakal kepada Allah. Wa huwa rabbul arsyil azim, Allah itu yang mempunyai ars yang besar, yaitu tempat singgasana yang maha agung, ya gitu. Nah itulah ajaran Allah pada Muhammad, ya. Kalau menghadapi kaumnya itu belot, tidak mau ikuti Rasulullah, ya serahkan saja urusannya pada Allah, yang Allah itu yang tidak ada sebab-sebabnya Dia, dan nyatakan bahwa mereka itu ya Rasulullah dan kaumnya itu harus bertawakal pada Allah yang mempunyai ars yang maha agung, yang singgasana yang maha agung. Dengan demikian surat Tobat selesai dan kita akan masuk ke surat Yunus. Mari kita mulai masuk ke surat Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil hakim. Alif lam ra, ini ayat yang tidak tahu isinya kecuali hanya Allah. Ini termasuk ayat-ayat mutasyabih, artinya yang tidak jelas artinya, yang tanya Allah. Maka kalau kita baca ya Allah yang tahu artinya, gitu aja. Tilka ayatul kitabil hakim, itulah kitab, maksudnya Al-Quran ini. Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang banyak mengandung hikmah. Nah nanti kalau kita baca banyak hikmah yang kita dapati di dalam ayat-ayatnya ini, begitu. Akana linasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim qala al kafiruna inna hadza lasakhirun mubin. Akana linasi ajaban, pantaskah menjadi keheranan para manusia? Akana linnasi ajaban, pantaskah menjadi keheranan bagi manusia? An auhayna ila rajulin minhum, bahwa kami memberikan wahyu, kami Allah memberikan wahyu kepada seorang laki dari mereka, yaitu Muhammad, dari golongan orang Arab itu. Apa menjadi heran mereka itu kalau saya memberikan wahyu pada salah seorang dari mereka orang Arab itu? Ang adirin nas, agar dia itu memberikan peringatan kepada manusia. Ya peringatan, siapa yang tidak iman, tidak Islam, tidak percaya pada Allah dan Rasulnya, nanti akan diadab dengan neraka. Itu ancaman, memperingatkan gitu. Rasul ditugas seperti itu, supaya memperingatkan mereka seperti itu. Wa basyiril ladzina amanu,
dan juga memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Apa kabar gembira? Analahum qadama sidqin, bahwa mereka itu mempunyai amal-amal baik di sisi Allah, di sisi Tuhannya. Jadi orang yang beriman itu berbuat apapun asal kebaikan, ikhlas dari tangan, itu dicatat oleh malaikat dan nanti akan diberi balasannya besok di akhirat. Maka dikatakan annalahum qadama sidqin inda rabbihim, bagi mereka itu ada amal-amal baik, amal-amal baik, ya amal baik yang dimiliki dia itu. Jadi beramal yang baik dalam rangka mengamalkan ajaran Allah dan Rasulnya, mengamalkan Quran dan hadis. Ya kalau sudah ngamal begitu, mereka itu memiliki amal, amal-amal di situ hanya dan bisa akan dibalas begitu loh. Qalal kafiruna inna hadza lasakhirun mubin. Qalal kafiruna inna hadza lasakhirun mubin. Nah kalau orang berkafir berkata, inna hadza lasakhirun mubin. Wah, ini orang laki-laki yang diutus dari golongan kita sendiri yang Muhammad itu adalah seorang sihir yang jelas itu, jelas-jelas penyihir yaitu, tukang sihir yang jelas itu. Malah ngomong begitu orang kafir itu. Karena Rasulullah menyampaikan isi Al-Quran ini, itu dianggap isi Quran itu hanya sihir. Nah kalau yang membawakan ya disebut penyihir yang jelas, Muhammad ya tukang sihir yang jelas itu.